Halo untuk teman-teman semua dimanapun berada, semoga semua dalam keadaan sehat selalu. Baik, di sini saya mau share. Nah, di sini kita sama-sama belajar ya. Saya mau share dari yang paling dasar dulu ya. Oke, langsung saja, tak usah berlama-lama. Oke. Jadi yang pertama teman-teman harus tahu scale. Scale-nya itu ya seperti scale standar itu do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Seperti ini. Ini contoh kita ambil di kunci C ya. Ini C. Oke, scale-nya do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nah, kalau kita udah tahu scale-nya do, re, mi, fa, sol, la, si, do, terus kita harus tahu juga di mana nada do-nya. Oke, nada do-nya itu ada di mana? Jadi kalau di C, nada do-nya itu kan ada di yang bassnya itu di sini. Terus sama di sini. Jadi nanti kalau misalnya dia pindah ke D, nah teman-teman harus tahu juga di mana nada do-nya. Berarti kalau ini kan bentuknya seperti dimajukan aja ya ke D-nya ya. Nah, berarti nada do-nya di sini. Nah, sama sini. Oke, do, re, mi, fa, sol, la, si, do-nya gini ya. Ini. Lagi do, re, mi. Lagi ya. Oke, kita udah tahu do, re, mi nya di kunci C. Jadi kunci D harus tahu juga kunci di do nya di mana. Nah, gitu kan. Di kunci E. Maju lagi. Nah, itu jadi yang pertama tadi tahu scale do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Terus yang kedua tahu di mana do-nya ketika kuncinya seperti contoh C. Oh, berarti do-nya di sini. Kalau D di sini. Nah, kalau di G berarti di sini. Sama. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Oke. Lagi. Nah, itu kalau untuk di G. Oke. Udah tahu. Kita udah tahu do-nya di mana. Nah, setelah itu kita harus tahu oktavnya. Ya, jadi oktavnya kita kembali lagi ke C. Nah, ini yang pertama kan. Oke. Oktavnya. Ya. Nah, lagi sini. Ya. Oke, satu lagi ada lagi oktavnya untuk kunci C. Di sini. Nah. Oke. Ya. Udah tahu kita oktavnya. Nah, untuk apa sih oktav itu? Oktav itu kalau kita misalnya anggap nanti kita udah mau ngulik sesuatu nih, melodi apa gitu kan. Jadi contoh misalnya kita dengar lagu Cinderella Raja, melodinya kan. Nah, itu nanti kita kira-kira nih itu di mana ya? Misalnya kalau kita main band, ceng-ceng, ada yang ngiringin. Coba sini. Dengerin sama bandingkan, compare sama yang aslinya. Kalau nggak cocok, coba lagi di oktavnya. Bandingin. Oh, kayaknya emang di sini. Tapi coba dulu yang di sini, yang di ujung sini.
Nah, nanti teman-teman akan tahu itu. Oh, ternyata di sini. Dan juga biasanya teman yang lain juga pasti ngerasa juga kalau kita seperti salah tempat gitu ya, bukan pales ya, tapi salah pengambilan tempatnya. Nadanya sama, tapi salah pengambilan tempat. Nah, setelah itu kita tujuannya kan kita mungkin ngejamming gitu kan. Mau melodi gitu, gimana sih supaya bisa main melodi gitu kan. Nah, jadi scale yang tadi nih itu kan berarti mainnya di kunci C. Kalau udah scale-nya di sini. Kalau main di kunci G, scale-nya di sini. Itu udah salah itu. Itu masa depan suram. Main di C. Scale-nya sini kan? Nah, jadi ketika anggap main yang paling gampang kuncinya tuh yang bikin 3. Ini. Anggap kuncinya 3 seperti itu kan. Jadi teman-teman bisa memvariasi dari do re mi fa sol la si do ini tadi, misalnya ini. Nah, jadi ketika dia jatuhnya itu ketika perpindahan kunci, jadi teman-teman harus tahu, jadi itu berarti bagian dari scale-nya. Terus dia harus ada bagian dari kunci, misalnya kunci F. Kita dari C. Nah, berarti itu udah F. Nah, gitu. Kalau misalnya jatuh di tempat lain bisa, tapi dia harus ada ujungnya di kunci F juga. Contoh. Itu bisa seperti itu. Ujungnya memang harus di F, tapi nggak harus jatuhnya langsung di F, nggak juga. Nah, bisa juga. Nah, itu yang paling dasarnya. Jangan lari dari scale, ya, scale do re mi fa sol la si itu tadi. Jatuhnya, yaitu yang pertama langsung di kunci F kan, kunci F itu bagiannya nih. Nah, itu. Jadi jangan sampai lari dari scale. Terus jatuhnya juga bisa nggak harus di F, tapi ujungnya harus F. Jadi kalau misalnya udah jadi tetap di ujung. Kalau misalnya nggak di F, bisa dibilang nggak enak ya mungkin. Kayak nggak apa ya. Jadi teman-teman harus bisa memvariasi scale tadi ini. Dan scale ini sangat luas sekali teman-temannya, luas banget. Karena nggak cuma di sini. Bisa nanti di sini. Nah, sampai di ujung-ujung di sini bisa. Jadi contohnya seperti ini. Oke, check it out. Teman-teman udah lihat tadi kan,
itu kunci C, kunci F, kunci G. Jadi simple banget licknya ya. Licknya itu mudah banget, sederhana. Itu tadi itu diambil dari scale tadi tuh, do re mi fa sol la si do. Itu nggak lari dari situ. Dasarnya itu. Jadi teman-teman harus bisa mengeksplor scale itu dan harus bisa berimajinasi. Jadi enaknya gimana ya, yang penting kita scale ya bisa seperti kayak gini aja bisa. Kalau itu terlalu nampak scale-nya ya, do re mi fa sol la si do nya. Oke. Nah, nanti untuk teman-teman belajar nanti saya kasih juga backing track-nya ya. Jadi untuk itu teman-teman harus untuk mengasah kemampuan cara berimajinasi kita, teman-teman nanti kalau bisa harus mengulik melodi-melodi yang gampang-gampang dulu, kan banyak lagu-lagu Indonesia itu. Teman-teman kulik, nanti teman-teman akan tahu teknik-tekniknya, pasti bakal tahu nanti. Oke, mungkin itu aja dulu. Dan yang paling penting teman-teman harus sering-sering latihan supaya makin menyatu dengan skill-skill teman-temannya. Oke, mungkin itu saja tutor belajar bergitar dari saya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman saya. Oke, mari kita sama-sama belajar. God bless you all. Thank you.